Perkenalkan, nama saya Noprian Saputra dengan NIM 0502 1382 42977 dari Teknik Pertanian. Saya akan menjelaskan tentang esai saya yang berjudul Strategi Inovatif dalam Pengembangan Pemasaran Hasil Pertanian di Era Modern. Yang kita tahu, Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi besar dalam sektor pertanian. Sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada sektor ini, baik sebagai petani kecil maupun pelaku usaha besar. Namun, tantangan yang dihadapi dalam pemasaran hasil pertanian masih menjadi penghambat utama dalam memaksimalkan potensi tersebut. Oleh karena itu, pengembangan strategi pemasaran hasil pertanian menjadi kebutuhan mendesak, terutama dalam era modern yang ditandai oleh globalisasi dan transportasi digital. Yang dapat kita lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan berbagai strategi inovatif yang dapat mengoptimalkan pemasaran hasil pertanian. Berikut adalah contoh-contoh beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh para petani kita. Yang pertama, digitalis pemasaran. Digitalis menjadi solusi utama dalam mengatasi keterbatasan akses pasar. Yang kedua, yaitu peningkatan infrastruktur dan logistik. Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi sangat penting untuk memperlancar distribusi hasil pertanian. Yang ketiga, yaitu diversifikasi produk. Petani perlu diarahkan untuk mengelola hasil panen menjadi produk bernilai tambah. Misalnya, buah-buahan segar yang dapat diolah menjadi jus, selai, atau camilan sehat. Kemudian yang keempat, yaitu pembentukan kelompok petani atau koperasi. Kolaborasi antar petani dalam bentuk kelompok tani atau koperasi dapat memperkuat posisi tawar mereka di pasar. Melalui koperasi, petani dapat mengakses informasi, teknologi, dan pelatihan yang mendukung peningkatan produktivitas dan kualitas hasil panen mereka. Kemudian yang kelima, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan big data. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk menyediakan informasi pasar secara real time kepada para petani. Kemudian yang terakhir, yaitu kerjasama dengan sektor swasta. Kolaborasi antar petani dan sektor swasta, seperti perusahaan retail atau restoran besar, yang dapat menciptakan pasar yang stabil bagi hasil pertanian yang terdapat di Indonesia. Manfaat pengembangan pemasaran. Pengembangan pemasaran hasil pertanian memiliki dampak positif yang luas, baik bagi petani, konsumen, maupun perekonomian nasional. Bagi petani, akses ke pasar yang lebih luas dan harga yang lebih adil akan meningkatkan pendapatan mereka. Sementara itu, konsumen akan mendapatkan produk berkualitas dengan harga yang wajar. Pada tingkat makro, pengembangan pemasaran dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kemudian kesimpulan dari esai yang saya buat yaitu pengembangan pemasaran hasil pertanian adalah langkah strategis yang harus segera dilakukan untuk memajukan sektor pertanian Indonesia melalui digitalisasi, peningkatan infrastruktur, diversifikasi produk, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan strategi yang tepat, hasil pertanian Indonesia tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga bersaing di pasar global. Di era modern ini, inovasi dan kolaborasi menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan sistem pemasaran yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua pihak.
itulah yang dapat saya sampaikan tentang esai yang saya buat. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.